Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Pagi hari ini kita bahas masalah di motor Scoopy teman-teman ya. Jadi di Scoopy ini teman-teman, permasalahannya di bagian CVT. Sebenarnya ini masalah umum di motor matic teman-teman. Dan ini yang bedanya itu di awalan gasnya itu, artinya di baru kita hidupkan itu motor ini kayak ngegas sendiri dulu dia, gitu ya. Artinya dia ngegas sendiri baru dia normal. Tapi yang lebih parah lagi keluhan yang punya motor teman-teman. Jadi dia gerdak parah dan ada suara kayak ada yang mau terlepas di bagian CVT. Yang kita khawatirkan dengan sampai nanti emurnya terlepas ya. Jadi kalau dia terlepas otomatis puli akan terbuka dan akan merusak semua komponen yang di dalam bak CVT teman-teman. Oke. Jadi untuk lebih lanjutnya kita bongkar saja ya, atau kita tes dulu sedikit ya, seperti apa sih suaranya ya teman-teman. Kita dengarkan ini. Nah itu dia di awalannya itu dia ngegas begitu ya, dan langsung dia turun sendiri. Coba kita dengarkan ya gasnya. Di bagian CVT teman-teman, perhatikan ya. Saya gas, lalu perhatikan suaranya. Kalau perkiraan saya sih di sini teman-teman, suaranya seperti suara roller ya. Roller yang rusak parah, biasanya suaranya itu lebih berisik ya teman-teman. Tapi yang lebih efek ya dari rusaknya roller ini adalah rumahan roller itu bisa ikut rusak teman-teman kalau rollernya rusak. Jadi paling oke kita bongkar dulu, kita periksa dulu satu persatu seperti apa kondisinya. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi. Oke teman-teman, jadi kita gunakan impact untuk mempermudah pengerjaan aja, biar pengerjaan kita atau pekerjaan kita lebih cepat ya. Kadang bak CVT ya teman-teman yang agak sulit kebuka seperti ini, itu disebabkan oleh bos ya, bos mesin yang ada di bagian bak CVT, karatan ya, itu yang bikin bak CVT ini agak susah kebuka ya teman-teman. Ini kita ketuk pakai palu karet sedikit di sini ya, di bagian yang ini. Baik teman-teman, setelah baknya terbuka, jadi kita lihat kondisinya parah ya, kotor parah. Kelihatan di sini tuh, terlalu parah, kotoran, banyak kotoran. Dan ini penyebab saya bilang bos mesin itu teman-teman ya. Jadi ini nanti kita kasih oli sedikit aja, atau kita kasih grease sedikit biar lebih licin ya. Ini kita tujukan untuk pembukaan berikutnya, seandainya mau lakukan servis lebih cepat dibuka begitu ya. Oke, kalau kita lihat di bagian CVT-nya teman-teman, di sini di bagian puli primer sekundernya ya kotor. Tapi ini bisa kita tes teman-teman, kondisi seperti ini juga bisa kita tes. Coba kita hidupkan ya.
Kedengeran teman-teman? Kedengeran di bagian roller itu suaranya lebih berisik dan lebih bergetar ya. Langsung saja kita buka ya teman-teman. Yang pertama kita buka puli primernya, karena saya juga penasaran seperti apa rupa rollernya ya teman-teman. Saya buka aja langsung. Untuk pembukaan puli depan ini teman-teman, atau puli primer ini, kita gunakan tahanan seperti ini ya. Bebas sebenarnya, model apapun boleh, atau langsung pakai impact juga bisa ya teman-teman. Tapi ini saya pakai tahanan dan kunci shock 22 teman-teman. Oke. Ya, kita lihat kondisinya masih tidak terlalu parah. Tapi di sini bisa kita lihat teman-teman, di kolar ya. Ini sampai susah kebuka ya. Ya teman-teman. Roller sudah rusak parah. Tuh, sudah sampai sampai ketemu besi ya. Roller, rumahan roller teman-teman juga rusak. Karena memang suara yang seperti tadi itu suara roller yang tidak berfungsi dengan sempurna ya. Ini karena memang bisa teman-teman lihat sendiri di sini sudah besinya aja ya. Tuh. Udah sampai besi. Dan juga di bagian kolar juga sudah kena ya, teman-teman. Ini karena tidak pernah diservis sih ini sebenarnya ya. Karena ini kolar ini kering ya, artinya besi ketemu dengan besi di rumahan roller ini. Jadi dia ada gesekan ya. Ini suaranya udah dia oblak seperti ini, teman-teman. Udah oblak. Jadi suaranya berisik, suara berisik, roller tidak berfungsi dengan sempurna. Jadi itu yang bikin roller rusak juga ya. Dan setelah roller rusak, roller itu akan merusak rumahan roller seperti ini. Ya, tuh teman-teman ya. Udah kalau gini udah wajib ganti ya teman-teman. Rumahan roller sama kolar. Dilihat di sini. Masih ya, berarti rumahan roller sama kolar harus kita ganti. Kita cek juga sekarang di bagian puli sekunder seperti apa kondisinya, bagaimana kondisinya ya. Kita lihat di sini saya gunakan tahanan seperti ini. Ini bekas gear belakang ya teman-teman, kita modifikasi seperti ini. Maaf teman-teman, jempol saya lagi kurang sehat. Ini bekas pisau ya, jadi agak kurang gesit ya kita kerja. Ya, oke. Tuh. Loncengannya atau mangkuknya masih bisa kita pakai lah, kita amplas dulu sedikit ya teman-teman biar enggak terlalu licin. Kampas juga masih. Jadi ini kita bersihkan teman-teman. Kita lakukan pembersihan menggunakan air aja, air sabun ya tentunya teman-teman. Kita bersihkan di sini. Oke. Dan di bagian puli, maaf, di bagian
ruang ya, ruang di CVT ini kita bersihkan gunakan air sabun bisa, bensin juga bisa. Oke. Oke, teman-teman. Saya perhatikan juga di bagian gear starter. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini sangat parah, kotor parah ya. Jadi perlu kita bongkar, sangat perlu. Dan di sini nanti kita lakukan pemberian grease ya di bagian as starter, biar starternya empuk dan tidak kotor seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk puli kipasnya yang ini, teman-teman, ini sudah saya lakukan pengamplasan. Teman-teman bisa lihat tadi yang lekuk di sini ya, teman-teman. Ini sudah hilang. Ya, paling tidak ini meminimalisir pengeluaran ya, teman-teman. Artinya untuk membantu konsumen lah begitu ya. Jadi caranya gampang sekali ya, teman-teman. Ini tidak perlu kita amplas seperti biasa, tapi kita masukkan di bagian as. Ini belum saya bersihkan ya, teman-teman, belum saya bersihkan. Jadi kita bersihkan setelah selesai pengamplasan. Tapi saya contohkan saja. Kita masukkan di kruk as atau di kruk asnya. Lalu kita siapkan amplas, tentunya amplas yang halus ya, teman-teman. Ini kalau nggak salah nomornya 320 ya. Mau pakai yang 400 juga bisa, 380 juga bisa. Semakin halus semakin bisa ya, teman-teman. Semakin bagus begitu maksud saya. Lalu kita hidupkan mesin. Ini untuk menghemat pengeluaran saja. Ya, lalu kita tempelin amplas ya seperti ini, teman-teman. Kita tempelin amplas seperti ini. Oke, begitu caranya ya. Di hasil yang kita dapatkan seperti hasil bubut ya, teman-teman, seperti ini. Tanpa ke tukang bubut. Tapi ini tidak sepresisi bubut ya, atau tidak sepresisi baru ya, teman-teman. Tapi ini untuk mengurangi pengeluaran saja ya. Karena memang ada lekukan tadi sedikit di sini, jadi kita akali supaya bisa tidak beli dulu lah ya untuk sementara. Oke, yang di bagian starter, kita kembali ke bagian starter, kita bersihkan dulu, teman-teman. Tentu kalau di bagian starter ini kita bersihkan menggunakan bensin ya, bensin, karena sudah terlalu parah, jadi tidak bisa pakai sabun ya, terlalu banyak nanti habis sabun. Oke, teman-teman, kita bersihkan dulu. Oke, teman-teman, sekarang alat-alatnya sudah bersih ya, sudah kita bersihkan semua, sudah benar-benar bersih. Dan di bagian gear starter juga sudah kita bongkar, teman-teman, karena memang mungkin kelamaan nggak pernah diservis ya, terlalu banyak kotoran ya. Di sini sudah kita siapkan juga alat-alat yang baru. Kita buka ya, teman-teman. Semua kita belikan yang ori ya, kita pakaikan yang ori. Rumahan roller, ya, teman-teman. Kode K44 untuk Scoopy. Lalu kolar juga, teman-teman, karena memang kolar yang aslinya sudah aus atau terkikis ya. Sama kodenya juga K44. Nanti kita kasih grease. Dan roller, teman-teman, roller satu set yang standar. Kampas sudah kita bersihkan juga. Dan untuk sel starter kita ganti ya, karena tadi agak sulit kebuka, jadi kita congkel. Jadi kita ganti baru. Dan untuk mangkuk ganda atau teman-teman nyebutnya lonceng ya, ini udah kita amplas, teman-teman. Ini sekarang sudah enak lagi, tadi yang licin sekali ya. Biasanya ini agak gerdek jadinya. Itu penyebab gerdek itu adalah loncengan atau mangkuk ini yang licin, teman-teman. Jadi di saat kampas ganda ini mengembang,
ya. Di saat kampas kopling ini mengembang, teman-teman, jadi dia tidak langsung pakem begitu ya, tidak langsung pakem di bagian mangkuk, tapi ada licin dulu. Jadi dia getar dulu, teman-teman ya, getar dulu dan gerdak begitu ya. Itu maksudnya. Dan di sini tentunya di puli sekunder kita buka ya, di sini teman-teman tuh. Ini kita bersihkan dulu dan kita kasih grease baru ya, biar makin mantap. Oke, kita bersihkan dulu ya. Oke teman-teman, jadi sudah kita bersihkan. Untuk grease kita taruhkan yang baru lagi ya, kita pasang seperti ini teman-teman. Kita tempatkan lubangnya ya, dan kita taruhkan grease ya di relnya ini, grease baru. Ini sampai penuh ya. Lalu kita pasangkan torsi cam, atau teman-teman di sini nyebutnya kacangan ya. Ini udah bisa terpasang, atau kalau mau kita pasangin duluan bisa juga teman-teman, seperti ini. Lalu kita pasangkan atau kita taruhkan grease sampai penuh dia di relnya ini. Oke, lalu kita pasang tutupnya teman-teman ya. Ini udah aman. Kita perlu juga taruhkan grease di bagian kelaharnya. Tadi di sini kita bilang kelahar bambu atau kelahar rotes ya. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, tinggal kita pasang kampas. Pasang per dulu. Dan kampas. Oh ya, teman-teman, ini jadi penekanan tangan kita nggak boleh terkena bekas grease ya. Jadi mana yang akan kita taruhkan grease, kita taruhkan dulu biar sekali-kali kita cuci tangannya. Oke, di bagian kolar. Oke, di bagian kolar ini kita taruhkan grease seperti ini teman-teman. Tapi ini jangan terlalu banyak seperti yang saya taruhkan ini ya. Ya. Jadi caranya seperti ini. Lalu kita olesi sampai dia, jangan terlalu tebal intinya. Karena kalau dia terlalu banyak nanti teman-teman akan ada cipratan ya. Cipratan ke bagian pibel. Bahkan itu akan jadi masalah baru lagi ya. Oke. Dan di lubang rumahan roller juga kita taruhkan grease sedikit ya, karena sudah ada di bagian kolar. Dan di pinion, karena seperti yang saya bilang tadi itu, sekali-kali kita pegang grease atau gemuk, nanti kita cuci tangan. Nah, ini benar-benar bersih ya.
Di bagian gear starter juga teman-teman dulu. Bos untuk starter tangan, untuk gear starter luar dalam ya, sedikit aja teman-teman, jangan terlalu banyak ya. Kita taruh di sini, adalah di sini posisinya ya. Lalu yang di bak CVT tidak lupa juga kita taruhkan grease di sini dan di lubang pinion starter. Jadi teman-teman jangan di skip videonya ya, biar lebih paham dan jangan salah paham. Oke, sudah semua kita lumasi, kita olesi grease. Kita rasa sudah cukup teman-teman. Kita lap tangan kita ataupun kita cuci tangan kita, biar nanti di saat kita pegang komponen-komponen yang lain ini tidak terkontaminasi sama grease lagi. Oke, saya cuci tangan dulu. Oke, sekarang teman-teman tangan saya sudah bersih, tinggal kita rakit ya, tinggal kita rakit untuk puli sekundernya. Jadi seperti ini teman-teman, caranya kita injak-injak pakai kaki dulu. Oke, jadi teman-teman kalau yang tidak punya kunci tahanan ya, tahanan untuk puli ini, tidak ada teknik. Sekarang saya perlihatkan ya. Oke, jadi kita pakai teknik seperti ini teman-teman. Teknik, saya bilang teknik murah meriah ya, karena tidak pakai tahanan. Jadi seperti ini, dan kita tahan pakai tangan kiri ya. Lalu ini teman-teman kita belok sedikit sini, ini ya tuh. Ya. Oke, sekarang kita ketuk. Tapi harus dilapis pakai kayu seperti ini teman-teman ya. Dan hati-hati karena bisa tangan kita ya, dari jari kiri kita atau dari tangan kita yang kanan ini bisa kena ke kayu ya. Jadi ini teknik untuk teman-teman yang tidak punya tahanan poli ya. Ini sudah kencang teman-teman, dan memang untuk gerak cepat ini sering kita pakai ya, artinya aman. Sekarang kita rakit untuk starter dulu, biar sekali-kali kita pasang ya. Ya seperti ini teman-teman. Jadi ini bosnya sudah saya pasang ya, berkelupaan plastik. Untuk pemasangan gear starter ini teman-teman, perhatikan per yang di bawah ini ya, per yang di bawah ini kita taruh, posisikan di sini dulu, nanti kita tarik pakai kawat kopling ya. Memang harus
penuh kehati-hatian teman-teman ya. Nah ini pernya jangan sampai salah teman-teman, tapi pernya harus ke sini ya. Oke, ini sudah terpasang. Tinggal kita tarik nanti pernya pakai kawat kopling ke sini atau pakai obeng ya. Ini kita pasang ring dan kancingan teman-teman. Ini kita tahan menggunakan alat-alat bantu lah ya, tahan gearnya biar enggak jeblos lagi ke bawah. Kalau udah seperti ini teman-teman, tinggal kita tekan aja pakai obeng misalnya. Obeng juga bisa ya, tapi ini ada guntingnya, saya pakai gunting aja sampai bunyi klik ya, dia ada di relnya. Oke, berarti kalau udah seperti ini tinggal kita pasang sealnya, tinggal pasang seal lalu kita tarik per menggunakan kawat kopling. Itu paling gampang ya, kawat kopling atau pakai obeng, lalu kita pasang. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai kita rakit di bagian bak CVT nya ya. Untuk gear starter, gear pinion sudah kita pasang. Sekarang tinggal kita pasang atau rakit di bagian mesin ya. Kita mulai dari primer puli sekunder ya teman-teman. Jadi di sini seperti ini kita pasangkan pibel dulu. Jadi ini teman-teman, pibelnya juga sudah kita bersihkan ya. Caranya seperti ini teman-teman ya. Lalu puli primer, kita pasangkan roller. Ini udah saya kasih grease tadi ya teman-teman. Oh, slider kita masih pakai yang orinya, karena kalau saya lihat ini udah dia ganti ya.
kolar baru. Ring, teman-teman. Lalu puli kipas, kita bilang begitu. Jadi di sini cara memasangnya, teman-teman, tentu kita tekan puli sekunder ini, kita tekan ya. Ya. Agak sulit, teman-teman, tadi kita tekan di luar. Jadi kita seperti ini tuh. Ya. Oke. Tidak apa-apa, puli primer aja duluan biar lebih cepat. Kita tekan lagi, teman-teman, ya, biar pibel ini ya, pibel ini kita pastikan longgar di depan ya, seperti ini tuh. Walaupun murnya kencang, pibel masih longgar ya, itu menandakan puli kipas ini nempel sempurna ke bagian kolar ya. Jadi kalau udah seperti ini, teman-teman, tinggal kita kencangkan saja. Mau pakai impact boleh, mau pakai tahanan seperti biasa juga boleh. Tapi kalau pakai impact, teman-teman, tentu kita harus menakar ya, atau mengukur seberapa kencang kita harus mengencangkannya ya, karena kita khawatir nanti terjadi selak atau dol ya. Sini saya pakai manual saja. Oke, dan yang di depan juga kita pakai manual. Oke, teman-teman, pemasangan sudah selesai. Tinggal kita tes bagaimana suaranya, apakah sudah bersih ataukah masih berisik ya, seperti sebelum kita servis tadi. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, bisa dengar sendiri, suaranya kayak motor baru ya. Suaranya kayak motor baru, teman-teman. Udah sepi, sunyi, udah enak ya. Kalau udah seperti ini, teman-teman, larinya sudah pasti jos. Oke, jadi untuk pemasangan bak kopling, teman-teman, tidak perlu saya videokan karena gampang sekali ya, tinggal kita ceplok, pasang baut, kencangkan, sudah selesai. Oke, teman-teman, semoga videonya bermanfaat, dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya, teman-teman, agar bisa terhubung dengan video-video kami yang berikutnya. Oh ya, kalau untuk suara tadi di awal dia agak keras sedikit ya, teman-teman, itu perlu kita servis di bagian throttle body. Oke, jadi ini kalau ini permasalahan yang berisik. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.